Ya kita garis besarnya aja ya, kita nggak ngomongin itu dulu kan karena sensitif ya. Nah terus gini, enggak ini contoh aja. Agi kan kemarin diperbutkan, bisa dibilang diperbutkan ya kan? Dasar tim sama SM. Sunday morning. Nah itu kan tadi kan di apa di peraturan perbasi untuk ADRT. amatir, nggak ada kan mengatur itu? Sebenarnya bukan. Cuman klub profesional aja kan untuk liga amatir kan? Ya kita bisa bilang amatir kan? Di ADRT nggak ada tertulis yang pemain amatir nggak boleh dikontrak, itu nggak ada. Ya nggak ada. Tapi kalau udah pakai kontrak artinya itu profesional. Nah sekarang kita ngomong profesional, kita sampai tingkat mana gitu kan? Ya profesional kan udah jelas. Iya. ADRT berbasis profesional itu. Ya bisa dibilang kan dasar tim termasuk klub profesional karena mereka pernah di PBL. PBL liga. Iya kan PBL kan masuk pro kan? Nah namanya sih Professional Basketball League ya. Cuma kalaunya seingat saya yang benar-benar diakui liga profesional itu cuma IBL, NBL. Makanya kenapa Kobatama itu berubah jadi IBL karena mau jadi profesional. Kobatama itu nggak bisa dibilang profesional karena masih dihandle sama Perbasi gitu. Ya jadi tadi kan itu terus kan si Agi tadi kan dia tantangan DSM. Ya kan. Nah, itu kan dengar-dengarnya sih kayak gitu. Dengar-dengarnya kan. Ini kita nih banyak dari rumor ya di tantangan. Terus kan ya sayangnya Kabar Basket agak kesulitan bikin berita itu, jadi takut dibilang mihak. Sebenarnya kita sudah siap. Kita sudah siap bikin, kita sudah siap apa namanya? Itu juga kan kemarin aku ada ngomong-ngomong kan sama orang Perbasi kan katanya sudah ada keputusan juga kan bahwa ngerti. Ada kemarin aku ngomong itu udah ada keputusannya sebenarnya, tapi mungkin nggak dirilis gitu kan apa bahwa Agi itu pemain mana? Kemarin ada rumornya gitu. Perbasi mana yang memutuskan? Banjarmasin, karena kan itu kan Banjarmasin. Iya benar. Kalau Banjarmasin. Provinsi kan nggak tahu, kan provinsi kan Sekalsel nggak ngurus itu, jadi kan dia di Banjarmasin. Nah terus itu berarti kan kalau misalkan kita nggak ditulis di situ kan bisa dong. Bisa apa? Dulu pernah kalau kita udah setahun nggak ikut aktivitas sama klub itu kita dianggap free agent. Menurut orang kan kita ini kan di sini menurut orang aja kan karena si Wira ya. Wira itu setiap kali waktu pertandingan bahkan masalah kaos kaki aja kan kita kalau baju putih harus kaos kaki putih. Baju gelap harus kaos kaki gelap. Ya kan gitu. Wira itu ngomel. Mana peraturannya mana? Nah, susahnya tuh gini, Kak, kalau menurutku ya, kita itu peraturan itu harus masing-masing klub itu dijabarkan sebenarnya. Kalau gini, ya kan? Kalau transfer gimana? Terus ketentuan di pertandingan gimana? Kita dari dulu selalu bilang ada katanya. Nah kalau kita ngomong katanya itu kan nggak berdasar kan? Nah itu susahnya. Makanya kan ini tentang sampean sama Wira sarjana hukum lah. Enggak, ini sering soalnya kayak gitu. Ya, benar. Sama kayak masalah transfer Wira sering nggak pernah kan ngomong sama lu kan yang dia ngomong peraturannya mana Sal katanya. Enggak, ya. Iya kan, masalah transfer tuh. Itu gimana peraturannya? Aku kalau emang benar seperti itu aku oke. Gitu. Aku oke maksudnya misalkan emang ada diatur bahwa pemain itu harus ditransfer berdasarkan dia kepemilikan klub lain itu oke katanya kan. Nah kan ada kan yang kita harus kalau mau keluar sendiri bisa, tapi per 3 bulan ngirim suratnya. Surat pertama 3 bulan, surat ketiga kalau nggak dibalas, misalkan kayak Adit kemarin kan, misalkan Adit Mahadaya nggak punya uang buat bayar Adit, misalkan Adit ngajukan, tapi Adit pengen keluar dari desa tim, dia mau ke Mahadaya misalkan, Adit ngajukan surat pertama, kalau nggak dibahas 3 bulan kemudian surat kedua,
3 bulan lagi nggak dibalas, baru surat ketiga. Setelah 3 bulan, setelah surat ketiga nggak dibalas, Adit itu bebas mau masuk klub mana aja. Nah, Wira kemarin kan ngobrol sama aku, peraturannya mana kayak gitu. Makanya kan kayak masalah si Agi kan Agi udah lama nggak ikut aktivitas dasar kan. Kalau terakhir yang saya ingat, tunggu ya, tunggu. Nah ini bukan ngebela Dasatim, bukan ngebela SM ya, tapi ini kita ngobrol secara netral ya, karena berdasarkan dari obrolan-obrolan orang kan, karena itu tadi peraturannya kan kadang kita nggak diperlihatkan bener-bener, oh ini loh peraturannya gitu kan, kebanyakan katanya gitu. Seingat saya Arigi tuh masih didaftarkan Dasatim Buat BBL tahun 2017 apa 2016. Tapi kan dia nggak Pernah ikut tapi didaftarkan. Nah ya itu makanya ini kan kita nggak kalau ngomongin apa tadi pertanyaannya, Arigi kan nggak pernah aktif selama setahun. Sudah lama nggak aktif di Dasatim. Ya memang tahun terakhir sih yang saya ingat tahun 2016 atau 2017 gitu, BBL yang technical meetingnya di Rupaka. Dulu tuh ada angkringan kan di Rupaka. Nah itu kan makanya kan. Nah berarti karena cuma 2016 2017 itu nggak ada aktivitas Agi di Dasatim, berarti Agi sekarang free agent gitu maksud. Iya, itu berdasarkan katanya tadi gitu kan. Makanya kita masalah transfer ini nggak jelas. Lagian kan kalau misalkan nggak diatur, berarti bisa diperbolehkan dong. Kalau berdasarkan katanya tadi, berarti Agi itu free agent. Dia boleh tanda tangan di SM. Ya kan? Kalau misalkan katanya tadi, karena dia udah lama nggak ikut kegiatan dari Dasatim, mau itu latihan, pertandingan, ya kan? Nah, tapi kalau misalkan berdasarkan kita sebagai klub di Liga Amatir itu nggak diatur untuk masalah kontrak, ya kan? Berarti kan sah-sah aja kalau misalkan klub amatir bikin kontrak. Iya kan? Ya terus dulu. Iya nggak? Terus dulu. Iya kan? Terus dulu. Sah-sah aja kan? Ya, berarti karena nggak diatur di situ. Beda kalau misalkan bilangnya cuman yang punya kontrak cuman pemain itu profesional. Berarti kan pemain liga basket tertinggi aja kan? IBL aja kan yang benar-benar kontrak. Nah, untuk amatir kan nggak diatur, berarti terserah kan? Nah, jadi kalau misalkan dia karena terserah tadi, berarti kan Dasatim bilang dia punya surat buat Agi. Ya. Nah, berarti Agi nggak boleh kan tanda tangan di SM? Ya nggak. Harusnya. Gimana? Ini harusnya. Nanya. Kita ngobrol netral aja. Kita nggak tahu. Dari berbagai sudut pandang. Kita nggak tahu Arigi itu punya kontrak apa enggak gitu. Mereka mengklaim ada kontrak. Dan di situ ada tanda tangan orang tua. Kalau itu kontrak berarti Dasatim melanggar ADART. Oh, melanggar. Ini kalau ya. Iya, benar-benar. Kalau Dasatim memberikan kontrak itu melanggar ADART. Karena kita definisikan lagi liga profesional dan amatir itu. Walaupun tidak diatur bahwa pemain tim amatir, kalau di ADART namanya perkumpulan. Perkumpulan amatir tidak diatur nih, perkumpulan amatir boleh nggak ngasih kontrak? Namun ketika sudah bikin kontrak itu ada ikatan kerja dan itu akhirnya dihitung sebagai profesional sehingga perkumpulan amatir tidak boleh memberikan kontrak. Jadi melanggar. Jadi kalau enggak, iya benar ya kalau kontrak ya. Kita kan nggak tahu nih itu kontrak atau apa. Itu kalau bahasanya kontrak ya. Berarti kontraknya nggak berlaku dong? Nggak berlaku. Walaupun tuh di materai. Menurut ADART-nya nggak berlaku ya. Terserah kalau misalnya di materai itu dipersoalkan di. Karena kan kalau pakai materai kan sah, ya kan?
Ya, ini yang saya sebagai sarjana ekonomi nggak ngerti banget itu fungsinya materai apa. Ada yang fungsi materai untuk menguatkan kekuatan hukum, ya, ada yang fungsi materai cuma ini bahwa tanda tangan ini diketahui oleh negara gitu dan itu nggak berlangsung dan itu memang akhirnya ketika isi surat perjanjian itu dilanggar ya memang bisa bisa dituntut ya gitu bisa dituntut dalam bentuk apa aja ya bukan hanya tuntutan pidana gitu. Terus kalau dia bilangnya itu surat keanggotaan boleh. Nah itu yang benar di ADRT. Itu yang benar. Di ADRT mengatur pemain itu adalah anggota. Jadi untuk menjaga pemain kan kita kalau misalkan nggak ada kontrak, aku tahu tujuan kontrak itu buat supaya pemain nggak kesana kemari. Kadang nanti bisa mengatur lah ya. Iya kan, cuma buat supaya rapi lah kan, buat itu. Nah terus berarti ini kalau misalkan dasar tim mengklaim ada surat anggota. Enggak, surat aja dulu. Kita surat aja dulu. Surat perjanjian lah ya. Ya anggap surat aja dulu ya kan. Itu kita lihat dulu ya, itu kontrak atau anggota? Iya, surat keanggotaan. Ya kan? Ya. Kalau kontrak berarti dasar tim melanggar. ADRT. Melanggar ADRT. Oh, ya. Iya, karena kan itu kan pasti resmi kan dari pusat kan, Perbasi pusat kan, DRT itu. Iya. Iya kan? Nah, kalau misalkan itu keanggotaan, surat keanggotaan, berarti benar aja kan Agi punya dasar tim? Iya. Iya kan? Iya, kalau itu suratnya valid lah. Kan iya. Ada sentilan yang bilang kalau itu suratnya nggak valid. Gitu. Benar-benar. Nah, itu di luar ya, validitasnya. Ya banyak lah rumornya kan. Di luar validitasnya ketika ada Agi menandatangani, ketika ada surat yang ada tanda tangannya Agi dan menyatakan itu Arigi pemain dasar tim, ya Arigi pemain dasar tim. Ya ini kan susahnya gini ya. Aku ada ngomong sama orang dasar tim. Orang dasar tim ini ngomongnya bukan di pemain ya. Maksudnya pengurus dasar tim. Yeah. Pernah juga aku ngomong sama pengurus SM. Ya susahnya itu. Dasar tim mengklaim punya surat. SM mengklaim dasar tim nggak punya surat. Dasar tim nggak punya surat. Kenapa SM bilang gitu? Karena dasar tim nggak mau waktu mediasi ya kemarin ya. Ada mediasi kan kemarin. Iya. Ada mediasi. Itu dasar tim nggak hadir gitu. Dan nggak nunjukin suratnya gitu. Terus dari pihak dasar tim ngomong gini ke aku kan pernah bilang, kenapa bang kataku kan nggak di bang ya? Bang ya. kan mengurus kan, orang lebih tua kan biasanya bang, ya kan abang. Sambil minum lah. Ya minum. Ini komen gue nih. Nah, jadi ini apa? Kenapa bang kataku kan nggak dikasih lihat aja suratnya? Apain Yos katanya? Gitu. Kita nggak mau ngeladenin hal kayak gitu. Cukup kita aja yang tahu bahwa ini suratnya ada gitu. Sedangkan dari pihak SM kan ngotot. Suratnya mana? Gitu kan. Kemarin kan sampai pengadilan kan SM katanya lagi ya ini banyak katanya. Katanya itu SM sambil manggil pengacara. Oh enggak masalah pengacara itu dalam konteks. Enggak, ini berarti kan serius banget kan buat masalah itu gitu. Iya, yang pemainnya juga layak kan. Enggak, sebenarnya pengacara itu enggak menentukan itu akan berlanjut ke hukum atau enggak. Paling enggak kan keasliannya paling enggak ya kalau ada suratnya gitu kan. Pengacara membaca ada RT-nya gitu, memberikan saran hukumnya. Tuh. Makanya kan ini ya sebenarnya kalau untuk masalah yang katanya itu ini jadi apa namanya? Jadi masukan buat Habar Basket bahwa publikasi tentang peraturan itu penting. Penting ya. Karena dari dulu bahkan hal sekecil kita pakai kaos kaki aja itu gak pernah
Aku nggak tahu ya, tapi katanya ya nggak pernah disosialisasikan. Cuman pas saat waktu ada technical meeting, cuman ditulis dari peraturan situ aja. Makanya kan Wira itu selalu bilang itu peraturan pertandingan apa peraturan perbasi. Karena beda kan, peraturan pertandingan sama peraturan perbasi beda kan. Peraturan perbasi itu baku. Ya kan, peraturan apa? Pertandingan kan kita dia terserah panitianya. Kompromi. Iya kan? Nah, makanya peraturan itu penting buat disosialisasikan masing-masing. Ya kalau sebenarnya jadi tantangan buat Mata Banua juga dong. Kenapa? Mempublikasikan ini loh ada aturan. Ini ada RT yang walaupun sudah enggak, itu harusnya dari pihak perbasi yang gitu ya kan. Apalagi jangan dituntut perbasi semua dong. Apa yang bisa kita kita beri kan gini, lu aja nih kabar basket ya. Lu minta ke perbasi dikasih enggak? Apa? Kalau misalkan kami mau publikasikan, kan harusnya kan perbasi kan ini ada ini misalnya peraturan. Gini deh, omnibus law aja. Apa saya harus minta ke DPR, sekretariat DPR? Kan bisa di-download kan? Nah ya, misalkan di-download atau apa gitu kan, misalkan dikasih link, ini peraturan perbasi terbaru, silakan di-download gitu. Kan sekarang kan lebih enak kan ada di WA kan, grup WA. Misalkan dari perbasi kota atau perbasi provinsi ngirim link ini peraturan untuk masing-masing klub. Jadi kan di klub kan dia masing-masing kan punya grup lagi kan, masing-masing klub. Nah, bisa di-share di situ mungkin. Nah, Wira ini kadang mana peraturannya? Aku gini ya. Ini bukan karena teman ya, tapi itu masuk akal. Karena dia kata dia, aku mengaku salah kalau benar aku salah di peraturan itu. Tapi kalau misalkan peraturan aja dia bilang katanya itu nggak bisa katanya. Nah, gitu. Yang transfer udah selesai. Transfer udah selesai. Nanti kita ngobrol sama. Sebenarnya untuk closing statement untuk yang transfer, bukan semua sudah diatur sih. Pada dasarnya itu sudah diatur di aturan perbasi, ADART perbasi, apa ya namanya, mutasi atau transfer gitu, itunya. Cuma memang ada kayak gini nih, misalnya, Yoyos klub juniornya di mana? Satria Utama. Latihan dari yang nggak bisa dribble. Aku nggak pernah ikut junior. Soalnya dulu nggak ada junior. Ya oke. Misalnya nih ada pemain yang nggak bisa dribble, tadinya nggak bisa dribble sampai jago banget gitu. Dan terus, ini misalnya nih, ini dulu pernah kejadian ada senior Mandala yang cerita, kok nggak ngelatih cowok lagi? Kok nggak ada lagi sih cowok Mandala? Percuma Sal ngelatih bikin apa namanya? Ngebentuk pemain tapi yang make klub-klub gede juga gitu. Nah, jadi kayak akademi aja jadinya. Akhirnya itu kan ada ini loh, apa namanya? Ada peraturan tidak tertulis bahwa masa seenaknya aja sih ngambil pemain binaan gitu. Nah, itu yang peraturan tidak tertulis gitu. Sebenarnya dan itu juga belum diatur di ADART. Kalau mau sih sebenarnya diatur oleh peraturan perbasi daerah masing-masing. Jadi analoginya ini kalau kayak apa ya, parkir deh. Parkir itu sebenarnya diatur oleh undang-undang apa pendapatan daerah apa gimana gitu. Tapi di daerah juga punya peraturan parkirnya. Nah, yang saya mau tuh mutasi pemain diatur oleh ADART perbasi. Perbasi daerah ya. Perbasi pusat. Wah, pusat. Pengurus pusat. Nah, kalau ada yang perlu diatur oleh perbasi provinsi atau kota, ya silakan diatur. Terus jadi gini ya, masalah pemain binaan tadi ya. Abang Yoni pernah ngomong sama aku.
Oh ini masih terus nih. Enggak ya, transfer enggak. soal Pina. Sebenarnya bukan transfer sih, ini masalah pemain binaan ya. Ya, ujungnya transfer juga sih. Kita itu sebenarnya bukan transfer katanya, tapi lebih kepada pembinaan selama, contoh kan kemarin kan Mahadaya kan transfer Adit, ya kan, Tagil juga kan. Ini katanya buat pembinaan, karena selama ini kan Adit kan di Dasatim, sedikit banyak kan ke Dasatim kan banyak kan memberikan apapun ke Adit dan Tagil. Contohnya aja kan memberikan itu kayak fasilitas dia latihan, Adit yang sekarang nembak 3 point jago, itu kan semuanya kan dari latihan. Latihan kan yang pasti kan dia sama Bang Yoni, ya kan, ngajarkan. Terus selain ngajarkan skill juga attitude. Karena kan kalau aku lihat sebagian besar ya, kan coba lihat pemain-pemain dasar tim attitude-nya bagus-bagus kan. Karena mereka kalau aku dengar diajarkan dengan attitude gitu loh. Makanya abang ini kan ini kalau dulu rasanya siapa ya pernah cerita bekas pemain dasar tim juga. Abang ini tuh nggak perlu pemain banyak gaya. Atau dia gimana sombong atau apa, itu pasti dimarahin. Nah, makanya kan Mahadaya transfer Adit itu bukan karena apa-apa, tapi karena pembinaan, anggaplah pembinaan katanya kan gitu. Nah, itu tidak diatur di ADRT dan enggak diatur. Ya sama kan kayak misalkan Mandala tadi kan. Kenapa males kan yang cowoknya karena tim lain yang ngambil kan. Nah, harusnya kan kalau bisa ya klub yang mau ngambil si pemain ada apalah gitu kan ke Mandala karena sebagai yang membina gitu. Ya nggak ngerti juga sih, iya. nggak bisa komen. Iya, nggak, maksudnya kan paling nggak gitu kan gitunya. Sama juga ini untuk yang pemain senior ya, yang kita bahas nih, itu belum lagi sama pemain yang junior loh. Ya kan? Ini aja ada pemain Mahadaya yang pindah ke klub lain tanpa izin. Langsung keluar aja. Padahal dia pertandingan ikut Mahadaya terus kemarin. Tapi ini dia keluar ikut klub lain. Nah, satu lagi nih yang apa ya? Yang bisa saya bawa dari pengalaman mengamati basket di Jakarta. Karena ya mengamati basket di Jakarta. Klub-klub yang divisi 2 sama divisi 1 sampai kelompok umur itu ketika dia sudah pernah ikut pertandingan atau punya menandatangani surat keanggotaan, berarti dia udah jadi anggota gitu. Dan aneh juga sih sebenarnya kalau pemain Mahadaya tadi yang sudah ikut kompetisi tapi dia cabut aja ke klub lain kan dengan keanggotaan perkumpulan Mahadaya gitu. Dan sebenarnya itu bisa ya intinya tadi peraturan itu harus jelas ya dikasih tahu sama yang lain. Nah kalaunya yang di Jakarta itu tadi bukan peraturan tertulis ya, tapi aneh sih sebenarnya. Misalnya kayak ikut perkumpulan lah gitu. Ya anggap ya gitu. Nah ketika mengikuti kegiatannya berarti jadi anggota kan, gitu. Dan itu sebenarnya nggak ada ketentuannya di ADRT. Tapi kalau menurut saya aneh aja kalau pemain Mahadaya yang ikut pertandingan tadi nggak merasa terikat dengan Mahadaya. Kemarin kalau kata coachnya ya, yang junior ya, kan Mahadaya kan senior sama junior kan beda coachnya kan. Kata coachnya ada tantangan itu ada. Malah dulu sebelum yang sekarang Mahadaya sekarang junior itu lebih teratur daripada yang senior. Makanya dari kembali lagi kan kita sebenarnya kalau ya yang susahnya itu ya karena itu enggak tertulis. Jadi argumen apapun pasti masuk. Ya kan? Orang berargumen ini pasti masuk. Makanya kan banyak yang bilang kalau transfer boleh
3 kali ngirim surat dalam jangka waktu 1 tahun, kalau nggak dibalas dia dianggap keluar. Tapi jaminan si pemain apa itu kan? Bahwa dia sudah ngirim surat 3 kali. ADRT. Enggak, maksudnya gini, bukti dia sudah ngirim 3 kali surat itu. Ya pakai tanda terima lah, minta tanda terima. Nah, kadang anak-anak kepikir nggak ada itu. Iya kan? Apalagi kan kita nih orang yang pengen keluar dari klub itu kan kadang dia ngebet kan pengen keluar. Apalagi kan zaman sekarang, udah nggak mau ngapain di situ, ikut sini aja, gitu kan? Kan anak-anak bisa gitu kan, ngajak gitu kan. Terus ini akhirnya kita jadi mengompori anak-anak yang nggak betah di klubnya masing-masing. Jadi gini nih, dulu ada, kalau tahu Peking Day. Ya, Peking Day itu ya tahu. Dulu kan pernah main di Titan kan. Tapi millennials nggak ada yang tahu Peking Day. Nggak tahu Peking Day. Peking Day itu Yobel Sondak aja paling nggak tahu juga. Nggak tahu. Yobel Sondak nggak tahu. Pelatih Satria Muda. Ya pelatih, tapi dia nggak tahu main dulu kan gimana. Tuh Bang Ronaldo. Kembaran. Ya kan? Kembaran Bang Ronald. Peking Day itu pernah bermasalah itu juga. Pernah bermasalah, dia masalahnya lebih berat dari klub amatir ke klub profesional. Dia sempat kena baca di bola ya. Baca di bola. Anak-anak milenial juga nggak tahu tabloid bola. Sekarang online. Nah, di tabloid bola itu ceritanya ada artikel yang memberitakan bahwa Peking Day itu sempat vakum di kompetisi basket karena bermasalah ketika perpindahan dari klub amatirnya ke klub profesionalnya. Sempat, kalau nggak salah sempat kena skorsing sih. Oh dulu gitu ya. Nah itu juga nih, berarti pemain junior yang nggak punya tata krama pindah-pindah klub, hati-hati kayak Peking Day. Ya, buat junior basket ya, atau yang baru main basket itu paling enggak kita datang permisi, ya kan? Paling enggak kan kalau mau keluar juga ya ngomong baik-baik. Nah, kebanyakan karena si temennya ngajakin, ya oke, ya kan? Oke, padahal kan jangan gitulah, ya kan? Contoh aja, dulu banyak pemain itu yang pengen keluar tapi susah gitu. Sampai ada yang dulu pemain yang mohon sama klub lain, "Bang, transfer aku dong." Nah, itu dia walaupun gitu dia tahu tata krama kan, nggak langsung gitu aja. Nah, makanya untuk anak-anak ya basket zaman sekarang yang muda-muda itu hormatilah kan klub, mau itu klub ya kasarnya mau itu klub besar, mau itu klub kecil atau apa, tapi dihormatin lah kan, sedikit banyaknya pelatih klub punya jasa buat kita, ya kan? Itu. Terus ini kalau selesai transfer mau closing statement nih. Ya. Nah, yang boleh. Transfer itu ada mekanismenya di ADRT. Dan perlu diperhatikan, itulah pokoknya pemain amatir sudah diatur di ADRT. Sudah diatur ya. Makanya kan kalau menurutku ya, kita kan punya media, contoh media basket, ada Habar Basket. Mungkin ya, mungkin pihak Perbasi bisa kasih di Habar Basket, kan Habar Basket kan banyak nih, Kalsel kan yang polo luar biasa nih. Belum 10.000 belum bisa swipe up. Beli followernya, beli. Jadi mungkin dari pihak Perbasi supaya lebih enak, karena kan nggak semua orang ikut klub basket, mungkin ada yang baru ikut atau apa, jadi supaya ngerti aja lah. Mungkin kan lewat dari Habar Basket mensosialisasikan peraturannya secara nyata ya, bukan dari katanya, karena dari dulu permasalahan kita itu ini aku ngomong sebagai pemain ya, sama kayak kata Wira tadi kan, selalu katanya gitu. Kalau nggak katanya atau
itu sudah jadi tradisi. Karena biasanya gini. Ya, itu kan susah. Makanya kan kalau ada peraturan yang baru mungkin bisa disosialisasikan di grup PA atau di Habar Basket. Ini loh ada pertandingannya. Oh, ini di sini mengatur secara jelas tentang transfer, tentang pakaian-pakaian kita buat pertandingan, ya kan, atribut-atributnya. Terus misalkan baju putih harus putih. Malah sekarang nggak gitu. Yang penting satu tim serempak. Misalkan kan sekarang kan banyak kan kaos kaki stay hoop. Modelnya kan macam-macam. Boleh pakai tapi harus satu tim. Iya. Itu juga diatur. Nah, makanya kan walaupun itu diatur atau enggak, tapi paling enggak apapun yang tertulis di peraturan kan, masa kita sebagai orang basket enggak pernah baca peraturan itu. Aku jujur enggak pernah baca. Bahkan Wira pun enggak pernah, yang lebih tua dari aku. Sama pokoknya ada lah yang lebih senior daripada aku tuh, ada juga dia nggak pernah baca gitu. Kan malu kita sebagai pemain basket, ada orang luar nanya transfer pemain itu gimana sih katanya. Masa kita ngomong katanya. Itu kan nggak ada kejelasan. Nah, makanya mungkin lebih kepada disosialisasikannya. Sama yang paling sering di pertandingan. Lo pasti tahu gimana rasanya peraturan pertandingan, misalkan contoh defense yang bikin foul itu gimana. Banyak kadang yang bikin ini balik lagi ya, nih Wir, ini enggak, soalnya paling enak tuh lu Wir yang jadi contoh. Wira kadang jaga benar, emang benar, tapi kadang ada beberapa yang ini lo kok foul katanya. Ini terus gimana jaganya yang benar gitu loh. Katanya ininya naik. Padahal nggak ada naik gitu loh. Sikunya naik apa gitu loh. Nah, terus juga ini bukan ngejelekin atau apa, bukan ya, tapi coba peraturan di Banjarmasin sama daerah lain itu beda. Itu sudah pernah dibahas oleh Koaling. Nah, itu di vlog Habar Basket. Oh, ada. Ada. Apa kata Koaling? Karena memang ya, itunya yang kurang merata, pelatihannya. Ya. Terus ada juga aku dengar ya dari salah satu wasit kan, katanya emang mereka yang nggak mau, katanya yang ngedengerin, katanya mungkin gengsi atau apa. Enggak. Ya gimana lagi dong. Udah nggak bisa. Kalau saya sendiri pribadi kalau kayak gitu nggak bisa ngomong lagi gitu. Ya makanya tamat kan sampai situ kan. Nah, itu memang kalau yang di kalau yang antar daerah lain beda udah jadi concern Koaling kok. Ketua Perbasi. Nih Perbasi pemilihan kapan? Menurut periodenya kan 4 tahun sekali. Harusnya akhir tahun ya? Tahun depan. Oh, tahun depan. Tahun depan akhir pemilihannya. Tahun depan. Akhir tahun depan. Lu mau maju kan? Tergantung tim suksesnya. Hah? Tergantung tim suksesnya. Siapa tim suksesnya nih? Ya kan kita kalau nggak punya temen yang punya hak suara juga percuma kalau kita itu yang milih siapa itu? Klub. Perbasi kota klub, Perbasi provinsi kabupaten kota. Nah ini saya belum baca detail ya. Kalau Perbasi kota itu Perbasi kota pasti nih klub. Kalau Perbasi provinsi nih saya agak miss nih. Apakah Perbasi kabupaten kota plus klub atau Perbasi kota aja? Perbasi kabupaten kota aja. Kalau pengurus pusat itu Perbasi kabupaten kota sama provinsi. Jadi ada sekitar 500-an hak suara. Nah, kalau saya ingin maju kota Banjarmasin, saya harus punya teman yang punya hak suara. Kalau saya ya orang-orang pengurus di klub ya. Ya, yang punya hak suara kan klub. Saya
kalau ada teman yang punya hak suara, saya bisa maju di Kota Banjarmasin. Kalau saya pengen maju di provinsi. Saya harus punya dukungan pengurus di kabupaten kota. Itu yang terdaftar di Banjarmasin klub itu berapa? Jangan tanya saya. Enggak benar. Soalnya gini, kan ada beberapa klub katanya yang ada satu klub kemarin, klub baru itu ada bermasalah di pendaftaran. Pendaftaran dia di Perbasi. Perbasinya kota aja kan? Iya kota. Terus ada. Kok bisa masalah? Aku kurang jelas itu kenapa kemarin. Nah makanya kan aku kali aja lu tahu kan ada berapa sih sebenarnya klub di Banjarmasin ini yang resmi di bawah naungan Perbasi? Karena itu susah loh. Kita Perbasi. Ya, sulit jadinya. Sulit ya kan? Karena gini. Contoh kita balik lagi ke masalah si Agi tadi, ya kan? Kalau misalkan Dasatim dan SM gak terdaftar sebagai walaupun nggak mungkin ya. Contoh aja. Contoh Dasatim dan SM gak terdaftar sebagai anggota Perbasi kota, ya kan? Perbasi nggak bisa buat jadi penengah. Karena bukan di bawah lindungan mereka. Karena fungsi Perbasi kan melindungin klub-klub kan. Tunggu. Ya kan? Arigi tidak terdaftar di. Enggak bukan gini, bukan Aginya. Ya misalnya tadi. Misalnya dua klub nggak terdaftar di kota. Memperebutkan satu orang. Ada sengketa pemain. Perbasi nggak bisa ikut campur kan? Karena makanya itu. Itu bukan ngapain Perbasi juga punya banyak urusan dan ngapain ngurusin. Makanya itu kan, makanya kita kan sekarang juga itu nggak jelas kan siapa sih klub-klub yang terdaftar sekarang? Iya kan? Bukannya nggak jelas, saya nggak tahu, saya nggak nyari tahu. Enggak, maksudnya kenapa nggak jelas itu kita nggak pernah tahu siapa sih yang terverifikasi sebagai anggota Perbasi klub-klubnya. Kita yang pasti tahu ya, Dasatim pasti masuk, Titan pasti masuk, ya kan? SM, Rongking, Mahadaya, SU pasti masuk, ya kan? Ini kan banyak nih yang klub-klub baru kan, contoh kayak Golden kan termasuk baru, Siring Kota termasuk baru, ya kan? Nah, terus dulu pernah roster baru, ya kan? Nah, mereka udah termasuk belum? Gitu. Nah, terus juga dulu kan ada Fortune, ya kan? Nah, Tribrata, Trisakti, banyak kan? Nah itu ini untuk Banjarmasin aja dulu ya, nggak usah yang Banjarbaru nggak usah. Nah itu kan mereka kan udah nggak ada lagi, kan Fortune kan gantinya Rongking, katanya. Nggak ngerti ya. Nah, makanya kan yang terdaftar itu siapa aja? Apakah TB sekarang kan katanya ya TB bubar? TB masih terdaftar nggak? Kalau masih terdaftar nggak boleh dong, walaupun timnya nggak itu kecuali klubnya memperbolehkan ya, kecuali pihak Tribrata memperbolehkan. Memperbolehkan apa? Pemainnya main di klub lain. Contoh ya, Wira di Mahadaya, Wira, Edo, Uji, masuk aku. Aku sebelum di Mahadaya kan dipindah ke TB kan dari Titan. Nah, kami ini pemain Iting. Pemain Mahadaya. Kami pemain Mahadaya, pemain Tribrata. Tapi berhubung Tribrata bubar, pindah ke Mahadaya. Ya kan? Kalau Tribrata di bawah ibaratnya masih terdaftar, berarti Tribrata masih resmi sebuah klub kan? Ya. Nah, yang selama Tribrata nggak permasalahkan sih nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya dipermasalahkan, boleh dong. 5 orang ini nggak boleh main di Mahadaya karena anggotanya di TB. Keanggotaannya, ya kan? Makanya itu kan paling nggak kan ada setiap 1 tahun ada pendataan kan, yang mana sih yang benar-benar masih klub yang masih. Sebenarnya pendataan itu tersaring lewat sementara ini pendataan itu tersaring lewat kompetisi. Itu media koordinasi media koordinasi klub itu ya akhirnya sementara ini medianya cuma kompetisi. Walaupun itu bukan satu-satunya media ya, misalnya Tribrata masih terdaftar. Misalnya Tribrata tidak ada
tidak bubar secara resmi, gitu. Anggap vakum ya. Ya, nggak ada itu. Terus kan otomatis nggak ikut kompetisi. Nah, apakah itu? Tapi dia itu masih terdaftar dan dia punya legalitas yang lengkap gitu. Nah ya. Nah itu nggak bisa ketika dia ikut kompetisi tidak bisa serta merta dia dinyatakan bubar. Gitu, kecuali ada peraturan di kota Perbasi yang menyatakan bahwa jika tidak ikut kompetisi atau tidak ikut iuran keanggotaan artinya bubar gitu. Artinya dianggap bubar dan itu bisa dibubarkan oleh menurut ini nggak ada diatur di ADRT ya. Ini katanya menurut katanya menurut saya enggak ini menurut saya perkumpulan itu bisa bubar dengan sendirinya atau dibubarkan gitu. Atau dinyatakan bubar karena misalnya menyalahi ADART aja klub bisa perkumpulan bisa diberikan sanksi dan bisa dibubarkan. Nah, ini contoh. Sementara Tribrata vakum. Ya. Ya kan? Dia nggak ikut kompetisi. Ya. Sedangkan pendaftaran biasanya lewat kompetisi. Salah satu ya salah kan? satu sarananya. Oke. Sekarang anggap misalkan Tribrata karena bubar, apakah Tribrata itu masih? Karena bubar kan karena vakum? Katanya bubar. Karena kan almarhum kan udah nggak ada kan. Udah bubar. Ya kan? Nah, bubarnya ada resmi bubarnya nggak? Nggak ada, bilang bubar aja kan. Sama tuh kan Sam itu kan pemain TB. Masih nggak dibilang pemain TB? Kita kan nggak tahu apakah ada perpindahan resmi dari TB dan ke Dasatim. Kita kan nggak tahu. Nah, itu. Kalau untuk dari di Mahadaya ya kami berlima itu nggak ada transfer atau apa, cuma pindah aja gitu kan. Nah, makanya kalau misalkan ini misalkan ya, masalah keanggotaan tadi. Mahadaya terdaftar. Misalkan karena udah lama nggak eksis, Tribrata udah nggak terdaftar, terus suatu saat Tribrata muncul lagi. Vakum. Tidak terdaftar. Berarti kalau tidak terdaftar sudah dibubarkan oleh Perbasi Kota Banjarmasin. Misalkan gitu. Sudah dibubarkan ya. Oke, misalkan gitu ya, misalkan dibubarkan. Suatu saat TB ada lagi. Terus kata TB itu pemain kami. Ini kan mau ngambil lagi. Ibaratnya kan ada TB Perjuangan. Apakah TB dan TB Perjuangan itu satu organisasi yang sama? Ya sama kan dari kepolisian. Okay. Ketika TB awal itu ya anggaplah ini TB dianggap bubar. Ini TB Pak Wendy. Ya. Sama TB baru, anggap TB baru ya. Ketika TB Pak Wendy dibubarkan oleh ini nggak tahu nih. Iya. Ya misalkan dibubarkan aja. Oleh Perbasi Kota Banjarmasin, maka itu adalah organisasi baru yang tidak punya anggota. Berarti mereka tetap walaupun mengatasnamakan TB Pak Wendy, misalkan. Kan TB Pak Wendy sudah misalkan kan orang nggak tahu. Nggak bisa. Nggak bisa. Kan kalau sudah ada Perbasi Kota Banjarmasin, maka landasan hukumnya ketika dibubarkan oleh Perbasi Kota Banjarmasin, maka landasan hukumnya adalah pembubaran itu. Sehingga TB baru itu adalah organisasi baru. Tanpa. Jadi dia tetap nggak bisa mengklaim bahwa kami TB yang dulu juga katanya. Itu pembubaran enggak pembubaran itu pengurusnya bisa. Secara gimana, resmi atau gimana gitu. Kalau ya kan tergantung Perbasi Kotanya. Sepengetahuan lu aja. Ya, tergantung Perbasi Kota. Ketika Perbasi Kotanya mengeluarkan surat pembubaran. Ini misalnya ya. Misalnya Perbasi Kota Banjarmasin mengeluarkan surat pembubaran TB Pak Wendy, maka itu resmi. Suratnya itu kemana? Tujuannya? Semua klub? Suratnya harusnya surat hukuman. Surat hukuman. Ke pihak TB? Ke TB. Dan ditembuskan ke Perbasi Kota dan seluruh klub. Ya makanya itu kan lebih. Itu misalnya ini misalnya. Soalnya kita takutnya ini hal-hal kayak gini kan biasanya kan, makanya kan karena peraturan
nggak diperlihatkan secara jelas kan. Kita ngebaca sendiri atau apa gitu. Makanya kan susahnya nanti kalau misalkan itu nggak ada diatur, itu nggak diatur di. Nah enggak ya itu kan betul. Iya makanya kan tadi kita itu paling enggak kan Perbasi ada ngasih verifikasi lah kan buat klub yang terdaftar. Jadi supaya karena kan sebagai pemain kan pasti di bawah lindungan Perbasi. Ya. Iya kan pemain-pemain klub itu. Nah, makanya kan lebih ke situ aja. Dan ituin lagi patut di 1 tahun sekali diperbaruin. Patut bukan di garis bawah ya patut diingat lagi Perbasinya bukan Perbasi milik pengurus tapi Perbasi milik klub, masyarakat, klub dan masyarakat, anggota dan masyarakat. Oke. Terima kasih Faisal udah ngeluangin waktunya. Ini kita ngobrol basket gak ada habisnya. Oke, apa yang kami sampaikan ini tentu bukan yang terbaik, tapi yang pasti setidaknya menjadi inspirasi untuk kaula muda. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Salam.